Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrin Afdillah Putri, NPM A1A 01908, kelas 6C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Indonesia, mata kuliah Pembelajaran Sastra, dan dosen pembimbing Pak Wisman MPD, judul materi Strategi Pembelajaran Sastra. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang apa itu strategi pembelajaran sastra. Strategi pembelajaran adalah suatu rancangan atau teknik yang disiapkan sebagai pedoman kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan, rangkaian atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kegiatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Pembelajaran sastra sangat strategis digunakan untuk mengembangkan kompetensi atau kecerdasan spiritual, emosional, bahasa, atau untuk mengembangkan intelektual dan kinestetika. Selanjutnya, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Siswa itu dituntut untuk menemukan materi tersebut. Materi pelajaran seakan sudah jadi. Karena strategi ekspositoris lebih menekankan pada proses bertutur, maka sering juga disebut strategi chalk and talk. Karakteristik pembelajaran ekspositori. Yang pertama, strategi ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Oleh karena itu, sering orang mengidentikannya dengan ceramah. Yang kedua, biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi yang pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafalkan sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya setelah proses pembelajaran berakhir, siswa dapat memahami dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Dalam penggunaan strategi pembelajaran ekspositori terdapat beberapa prinsip, yaitu A. Berorientasi pada tujuan. Walaupun penyampaian materi pelajaran merupakan ciri utama dalam strategi pembelajaran ekspositori melalui metode ceramah, namun tidak berarti proses penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran. B. Prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang menunjukkan pada proses penyampaian pesan dari seseorang atau sumber pesan kepada seseorang atau sekelompok orang penerima pesan. C. Prinsip kesiapan. Siswa dapat menerima informasi sebagai stimulus yang kita berikan. Terlebih dahulu, kita harus memposisikan mereka dalam keadaan siap baik secara fisik maupun psikis untuk menerima pelajaran. D. Prinsip berkelanjutan. Proses pembelajaran ekspositori harus dapat mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Keunggulan strategi pembelajaran ekspositoris. 1. Guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Guru dapat mengetahui sejauh mana siswa mengetahui bahan pelajaran yang disampaikan. 2. Strategi pembelajaran ekspositoris dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai cukup luas dan waktu terbatas. 3. Melalui strategi ini, siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang materi pelajaran sekaligus observasi melalui demonstrasi. 4. Strategi ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dengan kelas besar. Kelemahannya yaitu, yang pertama, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dilakukan terhadap siswa dengan kemampuan mendengar dan menyimak yang baik. 2. Strategi ini tidak mungkin melayani perbedaan kemampuan belajar, pengetahuan, minat, bakat, dan gaya belajar individu. Yang ketiga, karena lebih banyak dengan ceramah, strategi ini sulit mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa. Yang keempat, keberhasilan strategi ini tergantung pada kemampuan yang dimiliki guru. Dan yang terakhir, gaya komunikasi pada strategi ini satu arah, jadi kesempatan mengontrol kemampuan belajar siswa terbatas. Selanjutnya, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.
Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Ciri-ciri strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Tujuan strategi pembelajaran inquiry: mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Prinsip-prinsip pembelajaran inquiry. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Yang kedua, interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antara siswa maupun interaksi siswa dengan guru, bahkan interaksi antara siswa dengan lingkungan. Dan yang ketiga, bertanya. Peran guru yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi ini adalah guru sebagai penanya, mengembangkan sikap kritis siswa dengan selalu mempertanyakan segala fenomena yang ada. Keempat, belajar untuk berpikir. Belajar adalah proses berpikir, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak secara optimal. Yang kelima, keterbukaan. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya secara terbuka. Kelebihan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, dianggap sebagai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang ketiga, menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Kelemahan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah adalah strategi yang pembelajarannya lebih banyak menggunakan masalah-masalah di kehidupan nyata agar peserta didik dapat berpikir lebih konkret dan lebih mengembangkan kreativitas mereka. Strategi ini merupakan salah satu strategi yang dimudahkan dilaksanakan dalam pembelajaran karena tidak membutuhkan peralatan yang begitu banyak. Hanya saja strategi ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempersiapkan langkah-langkah. Dalam strategi pembelajaran berbasis masalah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh guru. Di antaranya, yang pertama, tahap pendahuluan. Pada tahap ini, seorang guru memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang materi yang akan dipelajari hari ini, dan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Yang kedua, tahap pengembangan. Pada tahap ini, seorang guru melakukan pengembangan materi pembelajaran sesuai dengan apa yang akan dipelajari pada tiap-tiap kelompok. Yang ketiga, tahap penerapan. Pada tahap ini, peserta didik mengumpulkan tugas yang sudah diselesaikan bersama kelompoknya. Yang keempat, tahap dalam penilaian evaluasi. Seorang guru tidak menganjurkan peserta didik secara kelompok, tetapi secara individu. Jadi, seorang guru bisa mengetahui kemampuan peserta didik setelah berkelompok, apakah mereka semua paham terhadap materi yang dipelajari atau tidak. Kekurangan dan kelebihan dalam strategi pembelajaran berbasis masalah antara lain, yang pertama, melatih siswa untuk melakukan hal-hal baru. Yang kedua, meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan siswa. Yang keempat, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang kelima, kekurangan strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, jika siswa merasa malas dan tidak memiliki rasa kepercayaan diri, maka ia akan enggan untuk mencoba maju ke depan teman-temannya. Yang kedua, membutuhkan durasi waktu yang agak lama. Yang ketiga, guru harus menyiapkan semua perlengkapan mengajar jauh-jauh hari sebelum materi tersebut disampaikan. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Kelebihan dan kekurangan SPPKB. Kelebihan yang pertama,
melatih daya pikir siswa dalam penyelesaian masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. Yang kedua, siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. Yang ketiga, siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Kekurangan SPPKB. Yang pertama, siswa yang membutuhkan waktu yang relatif banyak sehingga waktu pelajaran singkat maka tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan berpikir rendah agar akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran karena siswa selalu akan diarahkan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Yang ketiga, guru atau siswa tidak memiliki kesiapan akan SPPKB akan membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Kelebihan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, dapat melibatkan siswa secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam suasana belajar mengajar yang bersifat terbuka dan demokratis. Yang kedua, dapat mengembangkan aktualisasi berbagai potensi diri yang telah dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, mengembangkan dan melatih berbagai sikap, nilai, dan keterampilan sosial untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Kekurangan model pembelajaran komparatif. Siswa yang dibagi dalam kelompok kemudian diberikan tugas, akibatnya siswa merasa tidak ditinggal sendiri dan karena mereka belum berpengalaman mereka merasa bingung dan tidak tahu bagaimana harus bekerja sama menyelesaikan tugas tersebut sehingga menimbulkan kekacauan dan kegaduhan. Strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual adalah merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh dalam rangka menemukan materi dan hubungannya dengan realitas kehidupan sosial. Tujuan pembelajaran kontekstual ini yaitu meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk senantiasa belajar sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang bersifat fleksibel dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui peningkatan pemahaman makna atau materi yang sedang dipelajari. Kelebihan pendekatan kontekstual. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dalam menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme di mana seseorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuan sendiri. Sedangkan kelemahan pendekatan kontekstual antara lain guru lebih intensif dalam membimbing karena dalam metode CTL guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Yang kedua, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide dan mengajak siswa agar dengan menyadari menggunakan strategi mereka itu sendiri. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.